Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang RPS mata kuliah komunikasi kelompok untuk pertemuan kedua atau minggu kedua. Untuk minggu kedua, mahasiswa mampu menghasilkan karya tentang pengertian komunikasi kelompok dan menunjukkan penguasaannya. Ya, menghasilkan karya tentang pengertian komunikasi kelompok. Ini sesuai dengan taksonomi Bloom, kognitif atau kognisi ke-6, psikomotorik ke-5, dan afeksi ke-5. Indikatornya, kreativitas menghasilkan karya tentang pengertian komunikasi kelompok. Kemampuan menghasilkan portofolio tentang pengertian komunikasi kelompok, dan ketepatan menunjukkan penguasaan pengertian komunikasi kelompok. Kriteria dan bentuk penilaiannya, kreativitas, untuk kriterianya kreativitas, kemudian kemampuan dan ketepatan. Sedangkan bentuk penilaiannya, observasi, untuk sikap ya, sedangkan untuk pengetahuannya adalah karya video, dan untuk keterampilan umum dan keterampilan khususnya adalah portofolio catatan perkuliahan di blog masing-masing. Tentu saja ini nanti ada mungkin ada tambahan keterampilan umum dan keterampilan khusus yang bisa dihasilkan selain sekedar mencatat portofolio perkuliahan gitu ya. Kemudian metode pembelajarannya dan estimasi waktunya. Kuliah dan diskusi kelas TM tatap muka 1 kali 2 kali 50 menit. Ada tugas kelompoknya yaitu menghasilkan karya video materi pengertian komunikasi kelompok dan menunjukkannya di kelas. Mengelola kelas untuk melakukan diskusi dan menunjukkan penguasaan pengertian komunikasi kelompok oleh peserta perkuliahan. Dan tugas individunya menghasilkan portofolio catatan perkuliahan yang menunjukkan penguasaan pengertian komunikasi kelompok di blog masing-masing, mengunggah URL-nya di Vclass, share di WhatsApp group dan email dosen. BT, BM atau belajar terstruktur dan belajar mandirinya 2 SKS, 2 kali 60 menit, 2 kali 1 jam ya atau 2 jam. Materi pembelajaran atau pustaka utamanya adalah pengertian komunikasi kelompok dan bobot penilaiannya ada 3%. Jadi begini teman-teman, di pertemuan kedua ini nanti teman-teman sudah presentasi. Yang dipresentasikan apa? Video kelompok. Video kelompok itu isinya tentang apa? Tentang pengertian komunikasi kelompok. Tentu saja nanti sudah ada, materinya adalah berdasarkan bahan pustaka utama dan saya juga akan memberikan materi untuk sebagai bekal ya, sebagai bekal teman-teman membuat video kelompok tentang pengertian komunikasi kelompok. Tapi teman-teman bebas mengeksplor, menjelajah dunia pustaka, menjelajahi internet untuk mencari tambahan referensi informasi tentang pengertian komunikasi kelompok ya, karena perkuliahan ini tentu saja sebetulnya adalah di tangan mahasiswa sendiri ya, sebagai peserta pembelajar yang sudah dewasa gitu. Jadi dosen hanya memberikan fasilitas saja atau fasilitator atau nanti klarifikator kalau ada yang kurang tepat misalnya ya. Dan video itu kapan harus dibuat? Ya sejak sekarang. Semua kelompok videonya harus selesai sebelum pertemuan kedua besok. Kenapa begitu? Biar adil ya. Jadi nanti tidak terjadi tuh kelompok yang terakhir itu bikin videonya rentang waktunya persiapannya lama, lebih lama dari kelompok yang sebelumnya. Padahal bikinnya pun juga paling 1 atau 2 jam. Videonya bentuknya seperti apa sih? Teman-teman bebas berkreasi. Yang jelas tentu saja harus tampil wajah teman-teman yang memang menguasai paham tentang pengertian komunikasi kelompok. Apakah videonya itu mau dalam bentuk vlog gitu ya, vlog
baca komunikasi kelompok adalah boleh, atau mau direkam temennya sambil menghafalkan juga boleh, atau mau membuat video animasi tapi terlihat kalau itu suaranya teman-temannya. Jadi kalau tidak muncul wajahnya ya ada suaranya, kalau bisa malah dua-duanya, suara dan wajah. Ini kenapa? Ini karena saya kan juga seperti ini, tampil wajah, suara, dan materinya juga. Dan yang paling penting, video dari teman-teman itu informasinya dapat dari mana juga disertakan, diinformasikan ya, diinformasikan di video. Itu. Jadi di pertemuan pertama kelas sudah saya bagi menjadi 13 kelompok. Tiap-tiap kelompok membuat video presentasi. Jadi nggak bikin makalah teman-teman. Teman-teman nggak bikin makalah, bikin video saja. Tapi video itu kan memang harus ada ini ya bahannya. Silahkan mau dibikin seperti apa. Terus videonya durasinya berapa lama? Bebas. Asal itu bisa diupload di YouTube. Jadi nanti video teman-teman itu menjadi hak milik saya, dosen ya. Dan akan saya posting, upload di YouTube saya, tentunya dengan klarifikasi jika ada yang kurang pas. Sehingga nanti kalau video teman-teman itu menjadi referensi oleh orang lain yang sedang kuliah daring misalnya ya, itu videonya, informasinya betul gitu ya, tidak informasi yang sepemahaman asalnya saja gitu ya, tapi ada referensinya, ada klarifikasinya. Itu ya. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan untuk disampaikan di WhatsApp grup. Proses pelaksanaan diskusinya seperti apa nanti ada panduannya juga dari saya. Itu untuk pertemuan kedua sudah mulai diskusi bersama, ada tanya jawabnya, akan saya klarifikasi atau saya tanggapi, saya berikan respon umpan balik sesuai dengan situasi dan kondisi. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.